Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengatasi ranking ganda dalam Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengatasi ranking ganda dalam Microsoft Excel. Nah, langsung saja, di sini saya sudah menyediakan contoh datanya. Untuk contoh datanya ini bisa Sobat Belajar download di deskripsi video ini ya. Baik, langsung kita bahas. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mengetahui rankingnya ya. Di sini rankingnya sudah kita ketahui. Namun coba kita cek dulu rankingnya apakah ada data yang ganda gitu ya. Caranya kita blok dulu. Kemudian conditional formatting yang ini, kita pilih yang ini dan kita pilih yang duplicate values. Kita klik. Nah, Sobat Belajar bisa kita lihat di sini ada warna merahnya, yang berarti itu menandakan ada data yang ganda, ada ranking yang ganda di situ ya. Bisa kita lihat di sini ranking 7-nya ada 2, ranking 4-nya juga ada 2. Nah, bagaimana cara mengatasi ranking ganda yang terjadi di Microsoft Excel seperti ini? Kita akan mencoba mengatasinya dengan cara kita menggabungkan dua rumus ya, yaitu rumus rank dan juga rumus COUNTIF. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Di sini silakan ketikkan dulu sama dengan seperti biasa ya. Ketika ingin mengetikkan rumus, kita pasti dan wajib mengetikkan tanda sama dengan. Kemudian masukkan dulu rumus rank seperti biasa, kemudian buka kurung. Nah, yang kita jadikan acuan itu kolom jumlah ini ya, Sobat Belajar. Yang ini kita jadikan acuan itu kolom jumlah ini. Oke, di sini ada panduannya. Dia minta number itu berarti sel pertama, kita klik. Kemudian silakan ketikkan tanda pemisah. Di sini tanda pemisah saya titik koma. Kemudian ada ref di sini. Ref itu berarti kita harus memblok mulai dari data awal sampai dengan data terakhir. Kita blok. Kemudian jangan lupa dikasih tanda dolar ya. Bisa ketikkan F4. Kemudian kalau diketik F4 tidak muncul, maka coba kombinasi tombol Fn plus F4. Nah, maka dia akan muncul ya. Berikutnya adalah silakan ketikkan tanda pemisah, titik koma lagi, kemudian order. Di sini saya ketikkan 0 karena saya ingin mengurutkan data dari nilai tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Jika sudah, kita ketikkan tutup kurung, kemudian kita tambahkan tanda plus, kemudian ketikkan COUNTIF seperti ini, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada range, kita disuruh untuk memasukkan sel pertama ya, yang ingin kita jadikan patokan gitu ya. Ini kita blok saja di kolom jumlah ini, yang sel pertama yaitu H5 seperti ini. H5 seperti ini. Kemudian ketikkan titik 2 ya, bukan titik koma tapi titik 2. Nah, kalau kita ketikkan titik 2 nanti otomatis dia akan muncul otomatis seperti ini H5. Tapi nanti kalau nggak muncul otomatis, kita ketikkan manual aja H5 seperti ini. Kemudian kita ketikkan tanda pemisah itu titik koma ya. Oke, titik koma seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. Kalau ini itu titik 2, kalau yang ini itu titik koma. Nah, jika sudah, kemudian kita blok kembali pada kolom jumlah ini yang sel pertama, yaitu tetap H5 ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tutup kurung dan kita berikan tombol min atau kurang seperti ini, kita kurang 1. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa juga yang H5 ini, oke, yang H5 pertama ini silakan dikunci dulu dengan tombol dolar. Silakan diketikkan F4, atau jika pakai F4 tidak muncul, bisa diketikkan Fn plus F4. Nah, seperti ini. Oke,
Untuk mengenai fungsinya rumusnya ini akan saya jelaskan di akhir video ya. Sekarang kita fokus dulu. Nah, jika sudah seperti ini, silakan diklik enter. Oke, kita sudah mendapatkan rumusnya. Seperti biasa, kita copy ke bawah rumusnya. Oke, kita geser ke bawah seperti ini. Nah, sobat belajar, bisa kita lihat di sini ranking 7 yang berada paling atas ini tetap ranking 7. Namun, untuk ranking 7 yang ganda yang berada di bawahnya ini, dia berubah menjadi ranking 8. Begitu juga dengan ranking 4 di sini, yang ranking 4 pertama ini tetap ranking 4. Tapi ranking 4 yang kedua atau yang ganda, dia sudah berubah menjadi ranking 5. Sehingga di sini kita bisa menemukan rankingnya itu sudah tidak ada yang ganda lagi. Seperti itu ya. Kemudian, sobat belajar, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai penggunaan rumus kita. Tadi kita menggunakan rumus rank dan juga rumus CONIF ya. Untuk rumus ranknya ini caranya sama seperti yang kemarin, hanya saja kita tambahkan CONIF di sini. Nah, setelah rumus CONIF ini ada H5. H5 ini kita dapatkan dari kolom jumlah ini ya, yang sel pertama. Sel pertama yang di kolom jumlah berarti kan H5 ya. Ini sel pertama, ini kita kunci pakai dolar. Kenapa? Agar nanti ketika kita copy ke bawah rumusnya, dia tidak akan berubah. Dia tetap pada sel yang pertama, karena dia akan kita jadikan patokan ya. Kita jadikan patokan agar tetap di sel yang pertama. Kemudian untuk yang ini, dua ini, H5 dan H5 ini, kita tidak mengunci pakai tombol dolar. Kenapa? Agar ketika kita copy ke bawah, dia akan menyesuaikan dengan datanya. Kalau di sini H5, nanti ketika kita copy ke bawah, dia akan berubah menjadi H6, H7, dan sebagainya. Coba kita lihat di data yang paling akhir. Nah, bisa kita lihat di sini, yang sel pertama itu tetap H5. Sedangkan untuk yang belakangnya itu H15 sampai dengan H15. Sehingga ini nanti akan menyesuaikan dengan datanya yang ada di sini. Tujuannya seperti itu. Sehingga nanti kalau sobat belajar ingin mensiasati atau mengatasi ranking ganda pada Microsoft Excel, nanti silahkan memakai cara yang persis yang berada pada video ini ya, yang tentunya nanti juga disesuaikan dengan data dari sobat belajar sekalian. Seperti itu ya sobat belajar. Silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar apabila masih ada yang bingung atau perlu ditanyakan. Silahkan nanti ditanyakan saja melalui kolom komentar di video ini ya sobat belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat belajar sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.